apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Truk ekspedisi berisi kiriman paket terbakar di ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Embun es atau embun upas di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara merusak puluhan hektar tanaman kentang milik petani. Jemaah haji embarkasi Solo secara bergelombang tiba kembali di tanah air. Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket barang Minggu malam terbakar di ruas tol Pejagan Pemalang. Truk beserta muatannya ludes dilalap api. Warga yang merekam kebakaran sebuah truk ekspedisi pengantar paket di kilometer 306 arah Semarang, ruas tol Pejagan Pemalang ini berulang kali kaget berteriak akibat suara ledakan yang cukup keras. Sulit dijangkau, truk paket si cepat dengan tujuan Surabaya beserta muatannya sudah ludes terbakar saat mobil damkar tiba. Menurut keterangan sopir dan kernet truk, awalnya muncul asap dari samping dan belakang box truk. Saat pintu box dibuka, asap sudah meliputi tumpukan paket. Apar yang terdapat pada truk tak mampu memadamkan api yang telah terlanjur membesar. Akibat kebakaran, arus kendaraan dari arah Jakarta sempat mengular sepanjang 2 km. Munculnya embun es atau embun upas di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara berdampak pada lahan pertanian milik warga. Puluhan hektar tanaman kentang milik petani kini layu dan mati hingga gagal panen. Ciri-cirinya seperti ini. Cuaca dingin ekstrim di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara sejak 3 pekan terakhir yang ditandai dengan munculnya embun es atau embun upas rupanya merusak tanaman kentang yang menjadi komoditas utama produksi para petani di wilayah ini. 30 hektar tanaman kentang kini mati layu. Sebagian tanaman kentang yang berusia di bawah 1 bulan gagal panen, sedang tanaman yang berusia di atas 2 bulan terpaksa dipanen dini dan dijual di bawah harga normal. Petani berharap munculnya embun upas tidak berlanjut lebih lama lagi. Karena jika itu terjadi, luasan tanaman kentang yang gagal panen pasti bertambah. Kerugian puluhan juta rupiah per hektar pun harus ditanggung oleh para petani. Mati, keseng itu, Daunnya kena layu gitu, Pak? layu, seperti digodok lah. Seperti direbus. Ya direbus. Kalau yang masih di bawah umur masih tumbuh, tapi kalau nggak ada susulan, kalau ada susulan ya sudah. Mati ya, Pak? Habis semua, habis total. Untuk kerugian sampai berapa, Pak, biasanya, Pak, per petak, Pak? Sekali kerugian kalau nggak tumbuh lagi sekitar 5-6 juta. Itu belum pokok kimia atau obat itu. Itu baru nanam. Tanaman kentang yang mati akibat embun upas terletak di sekitar tempat wisata Candi Arjuna Dieng. Tidak hanya merusak tanaman kentang, embun es juga merusak tanaman carica serta kol. Fenomena cuaca embun upas atau bulir-bulir salju terjadi di dataran tinggi Dieng sejak awal bulan Juni lalu. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Itu udah siap panen gitu, Pak? Iya ini kan daunnya. Meski pemerintah belum secara resmi memberlakukan kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng, namun harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di sejumlah pasar di Kota Semarang justru sudah meroket melampaui HET. Saat ini pedagang menjual minyak kita Rp17.000 per liter. Kondisi tersebut terjadi di Pasar Ngalian, Kota Semarang. Saat ini minyak kita kemasan 1 liter dijual Rp17.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi minyak goreng yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini masih Rp14.000 per liter.
Menurut para pedagang, mereka menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi karena harga beli dari distributor saat ini sudah mencapai Rp15.000 per liter, di atas HET Rp14.000 per liter. Selain mahal, pedagang mengeluhkan mendapatkannya pun sulit. Ya sedikit, kita nyari di mana yang ada gitu aja, dari sales susah. Susah ya Bu ya. Kalau untuk harga sendiri 1 liter di saat ini jual berapa Bu? Ya kurang lebih 17. 17. Itu kenapa? Bukan HET-nya kan 14.000 ya? Ya kita pulangnya enggak boleh di atas 14. Ya naik nari konsumen, nah, konsumen mau ya kita mau, nah konsumennya agak-agak ngeyel ya gimana? Enggak paling sedikit ngambil yang persediaan toh. Persediaan. Para pedagang mengaku jika pemerintah jadi menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita menjadi Rp15.500 per liter, diperkirakan konsumen akan beralih kembali menggunakan minyak goreng curah yang harganya lebih murah. Ada di sana per kartonnya ada yang 180 sampai 185. Berarti dari distributornya udah naik? Ya, kalau mungkin naik ya mungkin nggak laku. Kalau ada minyak curah mungkin kembali ke minyak curah lagi. Saat ini Kementerian Perdagangan telah mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter yang masih digodok di Sekretariat Kabinet. Diperkirakan kenaikan HET minyak goreng tersebut akan diberlakukan pekan depan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Setelah sempat turun, harga telur ayam di Pemalang kembali naik. Kenaikan harga telur dipicu tingginya permintaan karena banyak warga yang menggelar hajatan. Harga telur ayam di Pemalang yang sebelumnya sempat turun ke kisaran Rp27.000 per kilogram, minggu pagi kembali naik. Di Pasar Banjardowo, Pemalang, telur ayam dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual telur ayam karena mereka memperoleh telur ayam dari pemasok dengan harga yang memang naik dibanding harga sebelumnya. Telur masih 28 kiloannya, ya kalau betina 275. Sama semuanya jualnya segitu. 28. Ngikuti dalam pasar, Pak. Kalau nggak ngikuti dalam pasar kasihan, Pak. Masa saya mau jualnya lebih murah? Nanti dikira mematikan harga. Ya iya, makanya itu. Kalau bisa murah, kalau beli 5 kilo. Kalau 5 kilo itu bisa dikurangi. Kalau cuma sekilo berarti Ya 28 enggak, aja. iya. Kalau 3 kilo bakul itu pasti dikurangi. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ayam adalah dampak dari meningkatnya permintaan karena banyaknya warga yang menggelar hajatan. Meski harganya naik, pasokan telur relatif lancar. Pedagang berharap harga telur stabil agar penjualan mereka lancar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.